One, two, three. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Bareng, tempat mengupas berbagai fakta film, dan serta menemukan berbagai film yang menarik. Kali ini kita akan membahas alur cerita, film Keluarga Cemara. Generasi 90-an pasti tidak asing lagi dengan kisah Abah, Emak dan anak-anaknya. Sinetron karya Arswendo Atmowiloto itu sangat populer di tahun 1996 hingga 2005. Setelah 14 tahun tamat, sinetron berjudul Keluarga Cemara tersebut hadir dengan versi yang lebih modern dan segar di layar lebar. Film Keluarga Cemara rilis pada tahun 2018. Singkat cerita, film ini bercerita tentang kisah keluarga yang diterpa kebangkrutan. Abah dan Emak harus beradaptasi dengan kehidupan baru, bersama anak-anak mereka di sebuah desa terpencil. Cerita dimulai dengan Is yang mengikuti kompetisi tari. Is sangat berbakat, sehingga berhasil mendapatkan juara 1. Namun sayangnya Abah tidak bisa ikut menonton karena sibuk dengan pekerjaannya, sehingga membuat Is dan Emak pun kecewa. Keesokan harinya Abah pun berjanji agar dapat hadir di acara ulang tahun Ara. Namun secara tidak terduga Abah mendapatkan masalah di perusahaannya. Uang perusahaan hilang dicuri rekan kerjanya. Selain itu karyawannya pun mendemonya karena belum mendapatkan gaji selama 2 bulan. Sebagai jaminan Abah pun menyerahkan mobilnya agar dapat membayar gaji karyawan. Acara ulang tahun pun dimulai. Setelah tiup lilin, tiba-tiba terdengar suara pintu. Anak-anak pun mengira jika itu adalah Abah, tapi ternyata yang mengetuk pintu bukan Abah, melainkan debt collector yang tiba-tiba menagih hutang. Ketika Abah sampai rumah pun sudah disita. Ternyata saudara Abah yang bernama Fajar berhutang sebesar 15,5 miliar, dan karena Abah sebagai penjamin sehingga membuat rumah harus disita. Mereka berencana untuk liburan ke rumah kakek yang sudah tidak terpakai lagi. Abah pun mencoba jalur hukum dengan harapan agar rumah dapat kembali. Sebelum pergi, Abah tetap berbaik hati memberikan pesangon kepada seluruh karyawannya, walaupun saat itu Abah sudah bangkrut. Abah dan keluarga pun pindah ke kampung dan ternyata rumahnya dalam kondisi yang sangat buruk. Kondisi rumah sangat penuh debu dan tidak memiliki sinyal. Untuk mendapatkan sinyal, mereka harus naik ke pohon agar mendapatkan sinyal yang lebih baik. Tak lama setelah mereka datang, para tetangga pun dengan sukarela membantu membereskan rumah, karena dahulu kakek dan nenek sering membantu mereka. Saat sedang asik makan, Cisalmanah yang merupakan rentenir kredit desa datang untuk menagih, namun berbeda dengan rentenir lainnya, Cisalmanah menagih dengan kekeluargaan. Setelah itu, Abah pun mendapatkan telepon dari pengacara, dan menginfokan Abah kalau dia tidak bisa membantu karena terlalu sulit, sehingga yang awalnya mereka hanya sementara tinggal di rumah kakek, jadi harus menetap lebih lama. Ara dan Is pun akhirnya bersekolah di tempat itu. Fasilitas di sana sangat berbeda dengan apa yang ada di Jakarta. Is pun mendapatkan teman-teman baru yang baik. Mereka adalah Ima, Andi, Doni, dan Rindo. Dikarenakan kondisi ini, Abah pun mencari kerja ke sana kemari, namun tetap tidak berhasil. Namun akhirnya Abah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan setelah dibantu saudaranya Romli. Di sekolah Ara diadakan sebuah acara pentas seni dan Ara pun dipilih untuk berperan sebagai pohon cemara. Namun dikarenakan kondisi keuangan, pembuatan kostum pun terhalang. Abah bekerja sangat keras untuk menghidupi keluarganya. Namun malang ketika bekerja Abah mengalami kecelakaan, yaitu terjatuh saat bekerja. Dikarenakan kondisi Abah yang tidak bekerja, Is pun membantu dengan berjualan di sekolahnya. Awalnya Is cukup ragu dan malu-malu berjualannya, namun teman-teman Is sangat baik, sehingga Is bisa berjualan dengan baik. Di saat belajar di kelas, Is mendapatkan kesialan. Di saat maju ke depan, di rok Is terdapat noda menstruasi, sehingga membuat Is ngambek saat sampai rumah. Di saat kondisi keuangan sedang buruk, ternyata Emak saat ini sedang mengandung. Namun Abah mendengar kabar tersebut tidak sedih. Abah tetap senang walaupun kondisi keuangan sedang sulit. Keesokan harinya, Is mendapatkan telepon dari temannya, dan mengajak Is untuk bertemu di kota. Namun Abah melarang Is untuk pergi ke kota karena kondisi keuangan sedang sulit. Setelah sembuh, Abah pun berniat untuk bekerja sebagai ojek online. Abah pun berhasil mendapatkan motor baru dengan harga yang murah. Setelah kondisi yang sulit ini, Is yang teladan mulai nakal. Dia pun berani memainkan handphonenya saat sedang belajar di kelas, sehingga menyebabkan handphonenya disita guru, sehingga dia dimarahi oleh Abah. Walaupun sudah dilarang Abah, Is tetap memaksakan diri untuk mengunjungi temannya di kota.
Namun ternyata posisi Ace sebagai anggota tari breakdance sudah digantikan oleh orang lain, yang membuat Ace sedih. Ace juga akhirnya pulang terlambat, sehingga dia dimarahi lagi oleh abahnya. Dikarenakan merasa sedih, Ace pun memotong rambutnya. Rambut Ace pun menjadi tidak rapi. Di sekolah Ace pun ditegur guru karena rambutnya. Namun dengan sigap teman baik, Ace membantu Ace dengan memberi alasan bahwa mereka yang menjahilinya dan akhirnya mereka dihukum bersama. Dikarenakan sifat Ace menjadi nakal dan selalu ingin pindah ke Jakarta kembali, Abah pun memutuskan bahwa akan pindah kembali ke Jakarta, namun rumah mereka di situ akan dijual. Berkat Cisalmanah, rumah pun dengan cepat mendapatkan pembeli dan bahkan mereka akan langsung menandatangani perjanjiannya. Namun rumah itu akan digusur dan diubah oleh pembeli, menjadi halaman belakang villa mereka. Ara dan Ace memikirkan kembali apakah mereka akan ke Jakarta atau menetap di situ. Ara dan Ace berpikir jika mereka di sini, Abah akan sering di rumah. Berbeda dengan di Jakarta, Abah akan sangat sibuk dan jarang di rumah, sehingga membuat mereka kesepian. Di saat Abah akan memberikan sertifikat rumahnya, Ara dan Ace secara tiba-tiba merebut sertifikat rumahnya, sehingga membuat pembeli rumah marah dan pembelian pun ditunda. Karena itu Abah pun sangat marah kepada mereka. Namun akhirnya Ace dan Ara pun mengungkapkan bahwa mereka suka di sini, mereka tidak ingin lagi pindah ke Jakarta. Akhirnya mereka pun saling mengerti satu sama lain. Abah pun berniat untuk membatalkan perjanjian pembelian rumah. Di saat Abah sedang pergi bersama dengan Cisalmanah untuk membatalkan perjanjian. Di rumah, Emak, Ara dan Ace sedang mempersiapkan ulang tahun, namun tiba-tiba Emak merasa akan melahirkan. Mereka pun berusaha untuk membawa Emak ke rumah sakit. Karena tidak adanya kendaraan, Emak pun dibantu Romli menggunakan becak milik kakek dahulu. Namun karena medan yang sulit, mereka pun terjatuh. Namun Ace dengan sigap mencari pertolongan, sehingga mendapatkan tumpangan. Akhirnya Emak pun dapat dibawa ke rumah sakit, dan berhasil melahirkan dengan selamat. Abah pun berhasil membatalkan perjanjian jual beli rumah, sehingga mereka dapat tinggal di rumah itu lagi. Abah pun sekarang bisa merayakan ulang tahun Ace, tidak sibuk seperti dahulu. Mereka pun akhirnya dapat hidup bahagia, walaupun hidup sederhana tapi dengan kebersamaan dapat memberikan kebahagiaan lebih dari apapun. Itulah alur cerita dari film Keluarga Cemara. Sementara itu, Keluarga Cemara 2 direncanakan akan tayang pada pertengahan 2022. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Nonton Bareng.